Perkenalkan, saya Pendeta Marurut Sihombing, melayani di HKBP Trinity Mandala dengan jumlah jemaat 208 kakak dan 85 kakak adalah lansia. Ya, terima kasih. Saudara-saudaraku yang berbahagia, firman Tuhan di dalam ibadah kita hari ini saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Menduk mauliate mahamu sihala saluhut nai, aido dipangido debatasi kamu, marhite-hite Yesus Kristus. Saudaraku, nun jauh di sebuah kampung kecil, di kaki Gunung Bukit Barisan, di sebuah desa terpencil, di satu rumah yang sudah tua. Di pagi subuh yang dingin itu, si Opung bersama pahopunya, si Lamhot, sedang menghangatkan badan di perapian. Cucunya yang masih kecil berusia 9 tahun ini bilang sama Opungnya begini, "Pung, hari ini kita akan makan daging kan?" Opungnya terdiam karena dia membayangkan tidak akan punya uang untuk menyanggupi permintaan cucunya ini. Tapi si Opung tetap tersenyum. Dia bilang, "Nanti bawalah sambong-sambong itu. Nanti di sana, ya siapa tahu mereka akan memberimu daging itu." Karena di kampung sedang ada namanya marbinda, atau ya memotong daging untuk dibagi bersama. Opungnya masuk ke kamar dan terdiam, dan di sana dia menangis. Si Lamhot dengan lugunya membawa sambung-sambung kecil itu berlari kecil ke tanah lapang, ya berharap nama Opungnya akan dipanggil dan dia akan pulang membawa daging. Dipanggil, "Amani Sarma." Oke, si Sarma segera berlari. Dipanggil lagi, "Amani Sardi." Iya, si Sardi yang gemuk itu berlari dari barisan itu dan berlari pulang dengan membawa daging. "Opung ni Tiur Lina." Wah, si Tiur juga terus bergerak. Ya, karena dia membayangkan akan segera makan daging di sana. Hingga urutan yang ke tengah, si Lamhot terdiam, kapan nama Opungku dipanggil? Hingga urutan yang hampir terakhir, "Oh, makni si Susi." Ya, terakhir si Lamhot bilang begini, "Mana daging kami?" Si tukang jagal bilang begini, Opung kau belum bayar." Dia terdiam. Bahkan si tukang jagal juga tidak memberi sedikit ke sambong-sambong si Lamhot itu. Dia pulang ke rumah. Dia bilang sama Opungnya begini, "Pung, kata mereka Opung gak bayar, jadi aku gak dikasih." Opungnya pun terdiam, dan demikian juga Lamhot. Menjelang sore, Lamhot bergegas mandi di bondar kecil dekat rumah itu. Tanti malam adalah sesuatu yang istimewa bagi mereka, karena ini adalah malam Natal. Opung kembali terdiam dengan membuka lemari yang lusuh itu, dan di sana hanya ada satu celana yang kebesaran dan baju juga yang sudah meriba atau koyak. Dia bingung. Bahkan sampai hari ini pinjaman uang belum diberikan oleh tetangganya untuk membeli baju si Lamhot ini. Akhirnya selesai mandi, si Lamhot bilang sama Opungnya, "Pung, aku berangkat ya." Opungnya membajui si Lamhot dengan baju udaknya yang kebesaran itu, dengan juga celana yang harus digulung karena juga kebesaran. Opungnya memberangkatkan cucu yang dikasihinya itu
Dia merasa bersyukur dalam hati, diberi Tuhan kesempatan untuk membesarkan cucu semata wayang yang ayahnya mereka tidak tahu entah di mana. Ketika malam itu, di malam Natal yang dingin itu, di gereja kecil di kaki bukit Gunung Barisan itu, si Lamhot berdiri di antara temannya, satu barisan sekolah minggu. Dengan lantangnya dia mengatakan liturgi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, sebab mereka lah yang akan mempunyai kerajaan sorga. Dengan gemetar tetapi kuat, hingga bayon yang melilit celana itu putus. Maka dengan menjepit kedua pahanya, si Lamhot tetap berdiri hingga liturgi terakhir selesai, agar celananya tidak kedodoran. Si Opung hanya menyaksikan dengan air mata, tetapi tetap mengucap syukur dan berterima kasih karena cucunya mau berliturgi di malam Natal itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, aku mengucap syukur bisa berdiri di sini, memberitakan firman yang indah dalam pertemuan ibadah pengucapan syukur ini, dan aku mengimaninya atas seizin Tuhan. Melalui ibadah yang indah ini, kita mengimani, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa hidup yang indah adalah hidup yang mengucap syukur. Roha nama dok mauliate. Bagi kita orang Batak, roha nama dok mauliate, hati yang bersyukur, berasal dari kata mauliate. Mauli itu indah, beauty. Ate itu hati. Jadi hati yang bersyukur, roha nama dok mauliate adalah sebuah berkat, sebuah doa. Dan uniknya di dalam falsafah Batak kita, mauliate ini bukan hanya diucapkan dalam kondisi yang kita inginkan. Bahkan ketika sesuatu itu menyimpang dari yang kita inginkan, mauliate ini juga selalu terucap dari bibir, ya, dari perkataan orang Batak. Mauliate margogo mahamu. Mauliate di pasu-pasu Tuhan ini mahamu. Padahal itu kejadian yang membuat kita berduka cita. Saudaraku yang terkasih, bagaimana mengucap syukur ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan? Kejadiannya berbanding terbalik dengan apa yang kita cita-citakan. Tetapi saudaraku, disitulah uniknya iman kekristenan kita, yang mengajarkan kita harus tetap bersyukur dalam keadaan sulit sekalipun. Dan Kristus mengajarkan itu. Kita harus mengucap syukur, bahkan di balik kabut yang paling kelam sekalipun. Susah memang mengucap syukur ini, saudaraku. Seorang ibu yang suaminya bermalas-malas di depan TV, dia tuliskan di dalam kisah Facebooknya, bersyukur untuk suamiku yang malas ini, yang kerjanya bangun tidur, makan tidur, makan tidur. Dan di bawah dituliskan captionnya, karena dia masih tinggal bersamaku. Temanku suaminya pergi dibawa wanita lain, dan temanku yang lain telah menjadi janda. Sebuah kesaksian yang indah. Di status Facebook yang lain saya membaca begini. Seorang ibu yang baru pulang dari pekerjaan, paginya dia telah memasak makanan yang cukup untuk mereka makan sore. Setelah dia datang, dilihatnya makanan itu sudah habis, rumah berantakan, dinding yang kotor, kursi yang berserakan. Dia tuliskan dengan indah di caption status media sosialnya, terima kasih Tuhan, karena aku menikmati masa susah menjadi orang tua. Betapa sedihnya orang tua yang tidak punya anak, dan aku berbahagia karena aku diberi kesempatan untuk mengurus rumah yang berantakan. Dan juga kita sering mendengarkan orang yang mengucap syukur bahkan ketika tangannya sedang diimpus di rumah sakit. Dia berkata, sakit ini mengingatkanku agar aku istirahat.
agar aku punya waktu untuk keluarga. Ada banyak hal yang bisa membuat kita bersyukur, saudaraku. Bahkan untuk masakan yang gosong yang dimasak oleh istri di meja makan, seorang suami mengucap syukur karena mereka masih punya makanan. Bahkan untuk sakit hati, bersyukurlah untuk sakit hati karena mereka tidak datang ketika orang tuamu meninggal. Karena itu akan memberi engkau pelajaran betapa indahnya mengampuni. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimanakah mengucap syukur? Selalu ada hal yang patut kita syukuri. Ingat, kita bersyukur hari ini karena kita masih mempunyai napas. Kita bersyukur untuk kesehatan. Coba Anda membayangkan bagaimana jika tanganmu sedang diimpus di rumah sakit Tarutung sekarang. Apakah Anda masih ada di sini? Dan rasa syukur kita yang paling besar adalah Allah telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus, yang mengasihi kita. Dan rancangan Allah selalu indah bagi kita. Mengucap syukur itu adalah rumus menguatkan hidup. Uang bukan menjadi jaminan yang membuat kita bahagia. Jabatan, harta, bahkan anak, bahkan istri sekalipun bukanlah sebuah jaminan untuk bahagia. Tetapi rumus untuk bahagia adalah mengucap syukur. Dasar ucapan syukur kita bukan berkat, bukan karena anakku lulus, bukan karena aku sehat, bukan karena aku bisa beli rumah. Tetapi dasar rasa syukur kita adalah karena Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita dalam setiap keadaan. Dan itulah yang membuat kita menjadi pribadi yang positif. Pribadi yang positif itu membangun dirinya ke arah yang lebih baik. Kita melihat segala sesuatunya dari sisi yang benar. Dan itu akan berdampak baik. Berdampak baik bagi kesehatan kita, berdampak baik bagi hidup kita, dan juga berdampak baik bagi orang lain. Saudara-saudaraku, Anda boleh merasakan betapa menjenuhkannya, betapa membahayakannya dengan tinggal atau duduk bersama orang yang toksik, yang tidak bisa mengucap syukur. Firman Tuhan hari ini adalah nasihat Paulus untuk Timotius yang melayani di jemaat Tesalonika. Timotius melaporkan begini. Paulus tahu di dalam jemaat Tesalonika ada pergumulan, ada masalah. Tetapi ya begitulah, mereka harus diingatkan. Saya suka mengkhotbahkan ini. Di malam sebelum Yesus disalib, Yesus mengangkat roti itu dan memecahkannya, dan Yesus mengucap syukur. Dungi dihidat maroti di paponggol ma di dok ma mau liate. Sokoni menang panginuma nih di dok ma mau liate. Bahkan Yesus yang akan mati saja mengucap syukur dengan pergumulan yang berat itu. Alkitab mencatat seperti mau mati rasanya. Itulah indahnya saudaraku. Firman hari ini mengingatkan kita, milikilah hidup, milikilah hati yang mengucap syukur. Amin.